Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana Mariam Fauzi dari kelas 10E nomor absen 29. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang apa itu teks anekdot. Video ini berisi penjelasan tentang pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot, manfaat dari teks anekdot, dan contoh teks anekdot. Selamat menyaksikan. Pengertian teks anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Anekdot bersifat lucu, menghibur, dan biasanya terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tapi mengena. Terkadang, anekdot mengangkat cerita dari kejadian nyata yang ditambahkan unsur rekaan. Pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam teks anekdot bisa saja merupakan hasil rekaan. Struktur teks anekdot. 1. Abstrak. Abstraksi adalah bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks anekdot. Bagian ini berfungsi untuk menggambarkan isi teks secara singkat agar pembaca mengetahui arah cerita yang dimaksudkan. 2. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Penulis juga biasanya akan menggambarkan latar belakang peristiwa di bagian ini. Orientasi memiliki peran penting untuk menjelaskan penyebab timbulnya krisis, konflik, atau masalah utama pada teks anekdot. 3. Krisis. Krisis adalah puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Krisis juga dapat ditandai dengan adanya ketidakpuasan atau kejanggalan. 4. Reaksi. Reaksi adalah respon atau reaksi yang dilakukan oleh karakter setelah mengalami krisis. Respon yang digambarkan bisa berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini juga sering kali memiliki efek kejutan atau tidak terduga. 5. Koda. Koda adalah bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Namun, koda pada teks anekdot bersifat opsional, bisa ada atau tidak. Kaidah kebahasaan teks anekdot. 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian yang sebenarnya atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Teks anekdot biasanya menceritakan suatu peristiwa yang sudah terjadi, baik itu pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, maupun kejadian yang memang pernah muncul di kehidupan nyata. Hal ini membuat cerita terasa lebih realistis dan dekat dengan pembaca. Contoh, suatu hari aku pernah terlambat masuk ke sekolah karena motor yang aku kendarai mogok di tengah jalan. 2. Menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Biasanya digunakan dengan maksud untuk menyindir atau sekadar menggugah pikiran pembaca. Contoh, masa iya hal sepele aja harus ribet begini? Kaidah kebahasaan teks anekdot. 3. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Karena teks anekdot berbentuk cerita, maka penggunaan konjungsi sangatlah penting untuk menunjukkan urutan peristiwa. Tujuannya agar cerita lebih runtut dan mudah diikuti. Contoh konjungsi yang bisa digunakan antara lain kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu, akhirnya. Contoh, aku masuk ke ruangan itu, lalu semua orang menoleh ke arahku dengan tatapan heran. 4. Menggunakan kata kerja aksi. Kalau kamu perhatikan, teks anekdot juga banyak menggunakan kata kerja aksi untuk menggambarkan apa yang dilakukan tokoh dalam cerita. Beberapa contoh kata kerja aksi diantaranya menulis, membaca, berlari, tertawa, menjawab, dan sebagainya. Kata kerja ini membuat cerita lebih hidup dan tidak datar. Contoh,
Fanny tertawa keras setelah melihat jawaban kocak yang ia tulis di buku ulangan. Kaidah kebahasaan, teks anekdot. 5. Menggunakan kalimat perintah biasanya muncul dalam dialog antar tokoh. Selain membuat cerita lebih natural, kalimat ini juga bisa menambah efek humor pada cerita. Contoh, cepat duduk sebelum gurumu datang. 6. Menggunakan kalimat dengan tanda seru. Tanda seru sering muncul untuk menunjukkan emosi tokoh, baik itu marah, kaget, maupun gembira. Dalam teks anekdot, penggunaan tanda seru bisa menambahkan kesan ekspresif sekaligus lucu. Contoh, aduh, kenapa selalu aku yang disuruh? 7. Menggunakan kalimat langsung atau dialog. Banyak teks anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog agar cerita lebih hidup. Kalimat langsung juga membuat pembaca merasa lebih dekat dengan situasi yang terjadi. Contoh, guru berkata, Budi, kenapa jawabanmu begini? Lalu Budi berkata, soalnya saya sudah capek nulis, Bu. Manfaat teks anekdot. Selain sebagai sarana hiburan atau kritik, teks anekdot juga memiliki manfaat lain bagi para pembacanya. Teks anekdot mampu menyampaikan pesan atau makna dengan cara yang ringan dan mudah dicerna. Cerita-cerita yang dibawakan juga kerap membuat pembaca berpikir, tertawa, dan merenungkan aspek-aspek kehidupan. Melalui teks anekdot, kamu juga bisa belajar cara menyampaikan kritik melalui cara yang lucu dan menghibur tanpa perlu menggunakan kalimat yang kasar dan menyakitkan. Contoh teks anekdot, profesi anak-anak penjual kue. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue, sudah berapa lama ibu jualan kue? Ibu tua menjawab, sudah hampir 30 tahun. Kemudian Bapak Presiden bertanya kembali, terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Ibu tua menjawab, anak saya ada 4. Yang ke-1 di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang ke-4 di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi, karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Kemudian Bapak Presiden bertanya kepada ibu tua, apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Ibu tua pun menjawab, sama, jualan kue juga. Sekian video tentang penjelasan teks anekdot dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.